Dalam rangka memberikan perlindungan pada konsumen menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagim Kota Cimahi melakukan sidak parsel Lebaran yang marak dijual saat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Sidak kali ini dilakukan pada 4 lokasi, 3 toko parsel dan Borna Toserba Cihanjuang. Operasi gabungan ini dilakukan Disder Komperin bersama dengan UPT Perlindungan Konsumen Kota Cimahi, Kejari Cimahi, TNI dan Polri pada hari Kamis 4 Maret 2024. Apakah Ibu pada saat membuat ini apa dengan nanti aparat hukum juga ya? Kami mungkin pertama adalah melaksanakan teguran secara lisan, pendekatan persuasif ya. Teguran lisan selanjutnya tidak hanya Lebaran, kita pantau lagi, ternyata masih ada mungkin secara tertulis. Kalau begitu juga kami serahkan kepada aparat hukum, kepolisian dan juga kejaksaan. Yeuh bandel keneh kudu dikumahakeun. Karena kita tahapan-tahapan teguran sudah kita lakukan. Ini kan jualan parsel waktunya sedikit ya Bu ya, artinya intens itu setiap hari akan dikontrol kembali atau gimana? Insya Allah kita masih ada waktu beberapa hari karena sudah ada pesan dari pusat, tidak hanya pesan dari pusat ya, kita mempunyai tanggung jawab moral lah untuk konsumen, kita akan terus pantau. Itu seperti itu. Baik. Ada tips nggak untuk masyarakat untuk membeli parsel yang baik begitu Bu, atau iya. bisa buat kesehatan? Ya, tentunya bagi masyarakat jangan melihat dari bagusnya dulu deh. Ya, jangan dulu melihat oh ini barangnya keren-keren, makanannya keren-keren, merek keren-keren. Jangan dulu. Kita harus cerdik lah masyarakat melihat. Bila perlu kalau memang susah dibuka, ya sudah. Kalau misalnya pedagangnya, oh saya nggak mau ngebuka, wah ada apa? Ya kan seperti itu, lebih baik intinya ada daftarnya kan, biasanya mana yang dijual, mana yang diperbolehkan dijual, gitu sayang. Iya. Kegiatan hari ini gimana? Kegiatan hari ini sebetulnya tidak karena Lebaran. Kita memang sebelumnya juga sering melaksanakan pemantauan. Ya. Apalagi sekarang di momen yang sangat penting ini, banyak orang yang menjual parsel, ya kan? Nah, tadi kita sudah lihat, alhamdulillah di satu baru sampel ini tidak ada yang memang menyalahi aturan lah ya, seperti itu. Dan di sini baru satu dari sebanyak itu ya, tapi itu sebetulnya belum habis kadaluarsa, mendekati, tapi tetap itu berbahaya. Nah, tujuannya adalah itu tadi yang selalu saya katakan. Saya ingin menghimbau kepada pengusaha-pengusaha ini, jangan hanya berpikir keuntungan pribadi, tapi harus memikirkan bagaimana konsumen ini bisa nyaman, bisa aman, tidak berbahaya. Jadi kami lakukan ini, yaitu seperti itu. Sering kami melaksanakan sosialisasi ya, sosialisasi sebelum momen-momen ini juga. Tapi kadang-kala punten kalau sudah berpikir pengen untung mah kumaha carana we, gitu kan ya. Nah itu tadi, jadi kami intens. Kemungkinan juga insya Allah besok ya kita ada pemantauan di pasar juga, tidak hanya di pasar modern. Tujuannya hanya itu, intinya ingin mengamankan lah. Kalau memang sudah mereka sembunyi-sembunyi berjualan, tiba-tiba ada ketemu yang tidak baik, yang memang tidak sesuai, hawatos kan? Nanti harus ditegakkan oleh hukum. Nah sebelum itu kami pendekatan persuasif yang sebenarnya kalau berjualan parsel, berjualan apapun harus seperti ini dan ada ketentuannya. Itu tujuannya. Ya, memperhatikan masa kadaluarsa produk. Oh iya, masa kadaluarsanya, ada PRT-nya dan lain-lain sebagainya, ada yang sesuai dengan nanti saya lupa ya pasal berapa ya, ada beberapa ketentuan di situ. Nanti mungkin lebih cenderung kepada Dinkes. Ya nanti kita seperti itu. Intinya itu saja. Kalau perdagangan parsel di Ramadan di Cimahi tahun ini gimana Bu? Lebih meningkat nggak dibanding tahun sebelumnya? Kalau saya lihat, saya secara pribadi melihat kayaknya sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada yang ini akhirnya menjamur di mana-mana, enggak juga. Ya titik-titiknya juga hanya ini saja. Ya Masih pedagangnya masih tetap ya Bu. Jadi pembinaannya terhadap mereka. Ya selain itu juga kita juga nggak mau jerah juga dengan pasar modern yang sudah maju, nggak menutup kemungkinan kita kasih juga yang namanya pencerahan, ilmu dan lain sebagainya. Berjualan tuh harus begini sesuai dengan ketentuan yang bla 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 lah selanjutnya. Bu, tindak lanjut dari Koperin kalau misalnya ada pelanggaran. Mungkin nanti kepada suppliernya bisa dikasih tahu. Ini takutnya si konsumen ngambil begitu saja tanpa melihat isi. Ini sudah